Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jemaah hafizakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali. Kita lanjutkan pembahasan surah Al-Fajr. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah menyampaikan sebagian dari biodata surah Al-Fajr ini. Kemudian kita juga sudah sampaikan tentang isi atau tema besar dari surah Al-Fajr. Dan juga kita sudah sampaikan tentang munasabah, hubungan keterkaitan antara surah Al-Fajr ini dengan surah sebelumnya dan setelahnya di dalam urutan di mushaf, yaitu antara Al-Fajr dengan surah Al-Ghasyiyah, antara Al-Fajr dengan surah Al-Balad. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini kita akan lanjutkan mulai dari masuk ke ayat yang pertama dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri walayalin 'ashr. Wal fajri, demi waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar. Walayalin 'ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Nah, yang pertama kita sampaikan dulu di surah Al-Fajr ini setidaknya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 5 hal. Wal fajri walayalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasar. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fajr bersumpah dengan 5 hal. Yang pertama adalah waktu fajar, yang kedua adalah malam-malam yang 10, yang ketiga wasyaf'i wal watr. Asy-syafa' artinya yang genap, wal watr dan yang ganjil. Apa penjelasannya nanti insyaallah akan disampaikan. Kemudian yang kelima, Allah taala bersumpah atas nama malam lagi, wal laili idza yasr, demi waktu malam. Padahal sebelumnya Allah sudah bersumpah dengan waktu malam, tetapi malam yang istimewa atau malam yang khusus yaitu 10 malam. Sementara sumpah yang kelima tentang malam adalah malam secara umum. Kita coba baca satu persatu apa makna dari sumpah Allah Subhanahu wa taala. Wal fajri, demi waktu fajar. Al-Fajr atau fajar di sini maknanya ada beberapa. Yang pertama adalah waktu fajar, yaitu seperti sekarang ini. Nah, ini adalah waktu fajar, yaitu waktu mulai tersinggapnya kegelapan, waktu mulai masuknya awal hari, yaitu waktu fajar. Waktu fajar secara umum atau waktu subuh secara umum. Yang makna yang lain bahwa yang dimaksud dengan fajar di sini adalah waktu fajar di hari tertentu, yaitu waktu fajar di bulan Dzulhijjah. Kenapa di bulan Dzulhijjah? Karena pembahasannya nanti terkait dengan hal-hal yang ada di bulan Dzulhijjah. Maka waktu fajar yang dimaksud di sini adalah waktu fajar di bulan Dzulhijjah. Itu makna fajar yang kedua.
Yang ketiga, yang dimaksud dengan fajar di sini atau subuh di sini adalah waktu fajar bulan Muharram, awal bulan Muharram atau tanggal 1, waktu fajar tanggal 1 dari bulan Muharram, karena dia adalah awal tahun. Jadi itu kurang lebih makna dari sumpah Allah tentang waktu fajar ini. Waktu fajar waktu yang sangat istimewa. Allah menggunakan waktu fajar ini atau waktu subuh ini bukan hanya di satu tempat ini untuk bersumpah, tetapi juga di tempat-tempat yang lain. Kita akan ketahui keutamaan waktu fajar atau waktu fajar yang di sini yang dimaksud juga adalah sholat fajarnya. Jadi kalau tadi kita sampaikan tentang waktunya, yaitu waktu fajar atau waktu subuh secara umum, atau waktu fajar awal bulan Dzulhijjah, atau waktu fajar awal bulan Muharram. Ini makna yang lain. Yang dimaksud dengan fajar di sini adalah sholat fajar atau sholat subuh, yang merupakan sholat yang sangat-sangat istimewa. Waktu fajar ini juga waktu yang dimiliki oleh orang beriman. Artinya hanya orang beriman yang sanggup rutin, yang sanggup istiqomah bangun di waktu fajar, kemudian melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan. Selain orang beriman, mereka akan sulit. Sekedar bangun saja di waktu fajar mereka akan sulit. Kalaupun bisa istiqomah rutin setiap fajar bangun kemudian beraktivitas kebaikan, mereka tidak akan bisa. Jadi waktu fajar atau waktu sebelum fajar adalah waktu yang Allah khususkan untuk orang-orang beriman. Ini keistimewaan waktu fajar kita sampaikan, atau sholat fajar. Pertama, sholat wajibnya yaitu sholat subuh. Barang siapa yang melaksanakannya, maka dia akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang melaksanakan sholat subuh, maka dia berada dalam tanggungan Allah. Allah yang akan menanggungnya, Allah yang akan menjaminnya. Kalau kita punya jaminan yang kita titipkan kepada manusia berupa harta, misalkan yang sering banyak dilakukan, kita titipkan sejumlah harta kita, sebagian dari penghasilan kita hari ini kepada orang tertentu, lembaga tertentu, untuk jaminan kita hidup di masa tua nanti, untuk jaminan keberlangsungan pendidikan anak-anak kita nanti. Itu saja kita merasa tenang. Orang merasa nyaman, merasa tenang. Oh, saya nanti di kemudian hari kalau sudah tidak bekerja, saya masih punya cadangan, masih punya jaminan, karena saya titipkan sebagian penghasilan hari ini kepada lembaga tertentu, kepada orang tertentu. Itu saja orang merasa tenang. Padahal semuanya bisa terjadi. Misalkan uang yang kita titipkan tersebut Allah takdirkan, misalkan orangnya tidak amanah misalkan, atau lembaganya tidak amanah misalkan, kan bisa saja. Itu saja kita masih merasa tenang. Padahal yang kita titipi manusia, yang kita titipi sesuatu yang dia bisa hilang, bisa rusak, bisa binasa. Itu saja sudah membuat sebagian orang tenang dengan jaminan yang nanti dia akan dapatkan di kemudian hari. Nah, sekarang yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak lebih merasa tenang, merasa nyaman? Yaitu dengan melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar, maka orang yang melaksanakannya, dia akan mendapatkan jaminan ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat fardunya seperti itu. Sholat sunnahnya, sholat sunnah fajar, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya. Kemudian yang berikutnya,
bacaan Al-Quran yang dibaca, surah-surah yang dibaca di dalam sholat fajar, maka bacaan Al-Quran kita di sholat fajar tersebut akan dipersaksikan oleh para malaikat. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan di dalam sholat fajar akan dipersaksikan. Siapa yang menyaksikan? Siapa yang melihat? Siapa yang mendengar? Yaitu para malaikat. Makanya sholat fajar lebih istimewa dibandingkan sholat yang lain dari sisi bacaannya. Kalau di sholat yang lain kita diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam kita membaca surah-surah. Di dalam sholat kita perhatikan kondisi jamaah kita. Kita perhatikan siapa yang sholat di belakang kita. Tetapi kalau untuk sholat fajar, sholat subuh, disunnahkan justru untuk memanjangkan bacaan. Karena bacaan yang kita baca di dalam sholat subuh akan dipersaksikan oleh para malaikat. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya bacaan Quran di waktu fajar akan dipersaksikan oleh para malaikat, karena waktu fajar adalah waktu bertemunya malaikat shift malam dan shift pagi. Jadi malaikat bergantian dan waktu bergantiannya adalah di waktu fajar ini. Makanya nanti Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada malaikat yang Allah tugaskan di waktu malam, di waktu pagi ini. Allah bertanya, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku, dalam keadaan apa mereka kalian tinggalkan? Allah bertanya kepada para malaikat, maka malaikat akan mengatakan, aku tinggalkan mereka ketika mereka sedang sholat, sedang membaca Al-Quran, dan aku datang kepada mereka juga mereka dalam keadaan sholat, dalam keadaan baca Al-Quran. Jadi waktu fajar seperti ini, waktu subuh seperti ini adalah waktu di mana para malaikat yang Allah tugaskan untuk berjaga di malam dan di pagi hari, tukerannya di waktu sekarang ini. Kemudian malaikat yang naik ke atas, malaikat malam yang sudah selesai bertugas akan ditanya oleh Allah, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Malaikat yang ditanya oleh Allah ketika meninggalkan bumi ini, naik ke langit, mereka mendapati sebagian orang-orang beriman masih sholat, sebagian orang-orang beriman masih tilawah. Itu yang akan disampaikan. Jadi mereka pergi meninggalkan kita, melaporkan kepada Allah melihat kita sedang sholat, sedang tilawah. Kemudian mereka datang kepada kita, malaikat yang lain, mereka mendapati kita sedang sholat, sedang tilawah. Maka betapa indahnya waktu fajar ini, ketika malaikat yang tukeran tugas ini melihat kita ada di tengah-tengah orang-orang beriman yang sedang melakukan aktivitas yang baik tadi, yaitu sholat dan tilawah. Kemudian keistimewaan yang lain di sholat fajar atau waktu fajar, yaitu orang yang mengerjakannya, melaksanakan sholat fajar, sholat subuh dengan berjamaah, maka dia akan dihitung telah melaksanakan sholat satu malam penuh. Telah melaksanakan sholat satu malam penuh. Siapa di antara kita yang sanggup sholat satu malam penuh? Bahkan di bulan Ramadan yang istimewa saja kita belum tentu sanggup. Kita tidak sanggup sholat satu malam penuh. Nah, orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka dihitung oleh Allah telah melaksanakan sholat satu malam penuh atau sepenuh malam. Keistimewaan yang lain, orang yang melaksanakan sholat fajar, dia punya tanda yang berbeda dengan orang lain yang tidak sholat di waktu fajar. Yaitu orang yang sholat di waktu fajar, wajahnya kelak akan bercahaya pada hari kiamat. Karena di antara doa yang dianjurkan untuk dibaca ketika kita berangkat dari rumah kita menuju ke masjid,
adalah Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sadri nuran wa fi wajhi nuran dan seterusnya. Itu intinya adalah, ya Allah, jadikan di dalam hatiku ada cahaya, di dalam pandanganku ada cahaya, di dalam wajahku ada cahaya, sehingga doa yang istimewa ini akan menjadikan orang yang nanti melaksanakan sholat fajar dan berdoa dengan doa ini, Allah akan jadikan ada cahaya di wajahnya yang membedakan dengan yang lain. Keistimewaan yang lain adalah namanya akan dicatat dengan catatan yang baik oleh para malaikat. Sebagaimana tadi kita sampaikan, malaikat yang selesai bertugas di malam hari akan meninggalkan orang beriman menuju kepada Allah dan mencatat pekerjaan terakhir mereka, aktivitas terakhir mereka seperti apa, nanti akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian waktu fajar adalah waktu berkumpulnya antara ketaatan dan keberkahan. Waktu fajar, waktu yang istimewa, waktu di mana kita sangat bersemangat untuk beribadah. Semua hal yang menyibukkan kita tentang urusan dunia, urusan pekerjaan, urusan kesibukan yang lain, biasanya di waktu fajar tidak akan muncul. Maka hati kita betul-betul lapang, sehingga kita akan mudah melakukan ketaatan di waktu fajar ini. Ditambah waktu fajar adalah waktu yang berkah, karena didoakan langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW agar waktu fajar, waktu pagi ini diberkahi untuk umat beliau SAW. Yang terakhir yang kita sampaikan di sini tentang keistimewaan waktu fajar adalah bahwa orang yang melaksanakan sholat fajar, dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, bahkan sebaliknya dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man shallal bardaini dakhalal jannah, barang siapa yang melakukan sholat di dua waktu dingin, ada yang mengatakan sholat fajar dan sholat asar, atau sholat fajar dan sholat isya, maka dakhalal jannah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Di hadis yang lain juga disebutkan, lan yalija ahadun annar shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, yaitu orang yang sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari tenggelam. Jadi seseorang tidak akan dimasukkan ke dalam neraka ketika orang tersebut melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Makanya dua waktu sholat ini waktu yang sangat istimewa, termasuk waktu asar juga waktu yang sangat istimewa. Karena barang siapa yang meninggalkan waktu atau sholat asar, maka dia seperti kehilangan keluarga dan harta bendanya. Bahkan di perang Khandaq yang pernah kita sampaikan, ketika Nabi dan kaum muslimin disibukkan dengan pasukan Ahzab, pasukan perang sekutu, yang membuat mereka harus berjaga, harus waspada, memperhatikan gerak-gerik mereka, sehingga kaum muslimin kesulitan untuk melaksanakan sholat asar pada waktunya, sehingga sholat asar itu mundur dilaksanakan sampai di waktu malam hari. Maka lihat doa yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebagai bentuk kemarahan karena pasukan Ahzab telah membuat Rasulullah dan kaum muslimin sulit melaksanakan sholat asar pada waktunya. Rasulullah mengatakan, syaghaluna an sholatil asri mala'allahu kuburahum naran. Mereka telah menyibukkan kita dari melaksanakan sholat asar pada waktunya, semoga Allah memenuhi kuburan mereka dengan api.
Bayangkan, Nabi berdoa mendoakan keburukan, yaitu kepada orang yang menyulitkan, kepada orang yang membuat orang lain sulit untuk melaksanakan sholat, terutama sholat asar pada waktunya. Ini juga menjadi perhatian juga bagi siapapun yang mempekerjakan orang lain, misalkan bagi siapapun yang punya karyawan, punya pekerja, kalau gara-gara urusan jam kerja kemudian orang yang kita ajak bekerja atau orang yang kita pekerjakan menjadi sulit melaksanakan sholat pada waktunya, menjadikan mereka tidak nyaman melaksanakan sholat pada waktunya, hati-hati dengan hadis ini. Hati-hati, orang sholat waktunya tidak lama, tidak sampai makan waktu 10 menit atau lebih, tidak sampai. Jadi kalau hanya gara-gara 10 menit atau 15 menit berkurang dari jam kerja yang kita berikan kepada orang yang bekerja kepada kita, kemudian kita tidak berikan waktu untuk dia melaksanakan sholat, hati-hati dengan hadis ini. Nah, Nabi langsung yang mendoakan keburukan, Nabi langsung yang mendoakan agar kuburan orang-orang yang menyulitkan orang lain dari melaksanakan sholat dipenuhi dengan api. Jadi ini bukan berlaku untuk mereka saja pasukan Ahzab, tapi siapapun yang tidak memberikan kelapangan kepada orang lain, keleluasaan kepada orang lain untuk menjalankan ibadah sholat, orang menjadi sulit, menjadi takut untuk sholat di waktunya atau di awal waktunya, gara-gara takut nanti kalau mengambil jam kerja misalkan hanya 10 menit, 15 menit, takut dipotong gajinya misalkan, takut tidak diberikan haknya secara penuh, maka hati-hati. Sekali lagi, tidak besar, tidak banyak waktunya, cuma paling 10 menit, 15 menit sangat cukup untuk sholat, untuk sholat yang kita berikan, waktu yang kita berikan kepada orang yang bekerja dengan kita, maka jangan sampai dipersulit mereka ini. Kemudian sumpah yang berikutnya, kalau tadi tentang waktu fajar, ini sebagian keistimewaannya, tentu masih banyak. Sumpah yang berikutnya tadi adalah walayalin ashrin, dan demi malam-malam yang 10. Pertama yang kita lihat adalah, kalau yang pertama tadi ada alif lamnya, wal fajr, ada alif lamnya, maka untuk sumpah yang kedua ini tidak ada alif lamnya. Allah sebutkan dalam bentuk nakirah. Padahal nanti sumpah yang keempat, yang kelima, semuanya menggunakan alif lam, yang artinya adalah ma'rifat, artinya adalah kata tertentu. Sementara nakirah ini dia bentuknya umum, tetapi yang umum ini menjadi khusus karena ada persifatan ashrin, yaitu malam-malam yang 10. Ditampakkan atau digambarkan tidak menggunakan alif lam untuk menggambarkan betapa malam-malam yang 10 ini sangat-sangat istimewa. Dan di dalam Islam ada 10 hari, ada 3 macam 10 hari yang sangat istimewa, yang sangat diagungkan di dalam Islam. Yang pertama adalah 10 awal bulan Muharram, dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Kemudian nanti disunahkan kita untuk melaksanakan puasa sunnah, baik hari Tasu'a atau Ashura atau tanggal 11-nya juga. Ini adalah 10 malam yang pertama dari bulan Muharram yang sangat-sangat istimewa, yang di dalamnya nanti ada puasa hari Ashura. Kemudian yang kedua adalah 10 akhir bulan Ramadan, yang di dalamnya ada Lailatul Qadar, yang menjadikan 10 akhir bulan Ramadan ini sangat-sangat istimewa dibandingkan dengan malam-malam yang lain. Kemudian yang ketiga adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, dia juga sangat dimuliakan, sangat diistimewakan di dalam Islam, karena semua ibadah ada di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Semua ibadah yang ada di dalam Islam itu terkumpul di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
dari mulai sholatnya, puasanya, bersedekahnya, haji, yang itu tidak bisa dilakukan kecuali di 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Tidak bisa kita haji di bulan Ramadan, kan tidak bisa. Maka 10 awal bulan Dzulhijjah ini menjadi sangat istimewa karena seluruh amalan yang ada di dalam syariat Islam terkumpul di dalam 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu apa yang dimaksud dengan walayalin ashrin ini? Nah, walayalin ashrin ini demi malam-malam yang 10 mencakup tiga-tiganya. Sebagian ulama menafsirkan dengan 10 awal bulan Muharram, yang lain menafsirkan dengan 10 akhir bulan Ramadan, yang lain lagi ulama yang lain menafsirkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan 10 malam ini sangat-sangat istimewa. Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya dalam bentuk nakirah yang diberikan sifat. Sumpah yang berikutnya, yang ketiga dan keempat, Allah Subhanahu wa taala bersumpah wasyaf'i wal watri. Wasyaf'i, dan demi syafa', itu artinya adalah yang genap atau berpasangan. Wal watri, dan demi yang ganjil. Ada water, ada witr. Kita kenal sholat witir. Maka penafsirannya sangat-sangat banyak. Antara asy-syafa' dan al-watar ini ulama memberikan penafsiran yang sangat-sangat banyak. Ini sebagian dari penafsiran yang kita tuliskan. Asy-syafi'i yang artinya adalah genap tadi, yang dimaksud adalah yaumun nahar, hari kurban, yaitu tanggal 10. Sedangkan al-watarnya yang ganjil yaitu hari Arafah tanggal 9. Dua-duanya sangat-sangat istimewa. Hari Arafah apalagi kan sangat-sangat istimewa. Tidak ada hari di dalam satu tahun ini di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan para penghuni surga, mengeluarkan para penghuni neraka dari neraka, membebaskan para penghuni neraka yang lebih banyak dibandingkan hari Arafah ini. Allah mengampuni hamba-hambanya yang paling banyak itu di hari Arafah ini, dan di hari Arafah juga Allah Subhanahu wa taala membanggakan makhluk-makhluknya, manusia ini di hadapan seluruh malaikat-malaikatnya. Jadi wasyaf'i, penafsiran yang pertama adalah hari kurban, yaitu tanggal 10, hari raya kurban. Sedangkan al-watar yang ganjil adalah hari Arafah. Penafsiran yang lain, wasyaf'i wal watar adalah hari tasyrik. 2 hari yang pertama tanggal 11, 12 disebut dengan asy-syafa', yaitu yang genap. Sedangkan tanggal 13 hari tasyrik disebut dengan al-watar, yang ganjil. Kemudian yang lain menafsirkan dengan rakaat solat, karena solat fardu yang kita lakukan rakaatnya ada yang genap, ada yang ganjil. Solat zuhur, solat asar misalnya termasuk yang genap rakaatnya, sedangkan yang ganjil adalah solat maghrib. Kemudian ada juga yang menafsirkan wasyaf'i, yang artinya yang genap atau yang berpasangan, maksudnya adalah seluruh makhluk Allah, karena Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Sementara al-witr atau al-watar adalah Allah Subhanahu wa taala, karena Allah esa, karena Allah tunggal, tidak memiliki anak, tidak memiliki pasangan. Kemudian ada juga yang menafsirkan wasyaf'i dengan tingkatan surga, tangga-tangga di surga atau tingkatan surga, karena tingkatan di surga ada 8 tingkatan. Sementara neraka tingkatannya ada 7, terutama neraka jahanam laha sab'atu abwab, dan yang lain. Kemudian ada yang menafsirkan juga dengan masjid, yaitu Masjid Makkah Madinah sebagai asy-syafa', sedangkan al-watar adalah Masjidil Aqsa. Jadi ini semua bagian dari penafsiran-penafsiran, dan masih banyak lagi penafsiran tentang wasyaf'i dan wal watar. Mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 2 hal ini? Menunjukkan bahwa dua-duanya adalah istimewa
di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penafsirannya tadi. Kemudian sumpah Allah yang kelima di dalam surah Al-Fajr ini, walaili idza yasr, yaitu demi malam apabila dia sudah berjalan, sudah bergerak dengan kegelapannya, kemudian malam itu akan mulai berangsur-angsur hilang kegelapannya. Ini juga termasuk sumpah yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surah Al-Fajr ini. Begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala selesai bersumpah dengan 5 hal ini, baru nanti Allah mengatakan kepada kita, hal fi dzalika qasamun lidzi hijr, apakah cukup sumpah-sumpah yang Allah sebutkan itu bagi orang yang memiliki akal? Kalau bagi kita, bagi orang-orang beriman, jangankan Allah bersumpah, Allah tidak bersumpah saja kita pasti yakin, kita pasti percaya, kita pasti membenarkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keraguan sedikit pun. Lalu mengapa Allah Ta'ala harus bersumpah bahkan sampai dengan 5 hal? Karena sumpah Allah tersebut ditujukan untuk orang-orang yang masih ragu, masih tidak percaya dengan firman-firman Allah, dengan ayat-ayat Allah. Adapun orang beriman pasti dia akan percaya, meyakini apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan. Apa jawaban dari sumpah tersebut? Insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.